Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryanto Eskop MSN. Saya salah satu dosen program studi film dan televisi yang bernaung di Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama Medan. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah metode penciptaan, yang dimana menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang dimana delivery merupakan yang menjelaskan apa saja bahan materi yang akan dibawakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, interaction adalah menjelaskan bagaimana saya dalam menjalin hubungan interaksi kepada mahasiswa dalam proses mengajar-mengajar. Sedangkan assessment adalah menjelaskan mengukur bagaimana penilaian untuk mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara objektif. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Sri Dharma Perguruan Tinggi atau bisa disingkat dengan PDD UKT-PT khususnya untuk aspek pengajaran. Baik, kita akan masuk ke dalam namanya delivery, yang dimana saya memulai pengajaran materi perkuliahan, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu dari deskripsi umum mata kuliah metode penciptaan dengan bobot 3 SKS pada semester 5. Adapun deskripsi dari mata kuliah metode penciptaan adalah di mana untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam menemukan sebuah ide penciptaan karya baik di bidang perfilman maupun di bidang pertelevisian, serta diharapkan mahasiswa mampu menyusun ide penciptaan ke dalam sebuah proposal penciptaan yang sesuai dengan kaedah penulisan laporan penciptaan di program studi film dan televisi. Nah, pada aspek delivery selanjutnya yaitu pencapaian pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah atau bisa yang disebut dengan CPMK, yang dimana dalam mata kuliah metode penciptaan itu terdiri dari capaiannya ada 4. Nah, yang pertama, CMK 1 itu mampu mendefinisikan ruang lingkup serta tujuan dari pengantar metode, desain produksi, dan ruang lingkup penciptaan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami isi sistematika penulisan proposal penciptaan karya dalam ranah film dan televisi. Yang ketiga, mampu memahami menyusun proposal melalui pemahaman substansial berdasarkan tata tulis yang terstandarisasikan dalam panduan penulisan proposal. Dan yang keempat, mampu memahami menciptakan rancangan proposal penciptaan karya film dan televisi. Di dalam perkuliahan mata kuliah metode penciptaan, kita memiliki 16 kali pertemuan, yang dimana pertemuan 1 sampai 8 itu adalah UTS, pertemuan 9 sampai dengan 16 itu adalah UAS, yang dimana materi-materi pembelajaran pada mata kuliah metode penciptaan. Nah, untuk pertemuan pertama itu ada memahami dasar pemikiran seperti ide konsep, garap cipta seni, objek penciptaan, serta tujuan masalah dalam penciptaan. Pertemuan kedua, konsep latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat penciptaan. Nah, pertemuan ketiga yang nantinya kita akan memahami atau mendiskusikan mengenai pengumpulan data, data analisis data tersebut, dan juga dalam penciptaan karya film atau televisi. Dan yang keempat, pertemuan hari itu adalah kita akan belajar mengenai penciptaan mulai dari tentang apa masalahnya, baik itu bentuk, baik itu dalam seni penciptaan. Nah, pertemuan kelima kita juga akan belajar mengenai konsep penciptaan seni tradisi atau juga dari seni modern dan juga bahkan dari deskripsi desain atau konsepnya. Nah, pertemuan ke-6 ya, nanti di sini juga kita akan belajar mengenai metode pengembangan konsep.
Dan pertemuan ketujuh ini sekaligus mahasiswa nantinya akan memilih teori dan praktik seperti apa yang akan nanti dibuat dalam bentuk proposal penciptaan serta adanya metode penciptaan, dan begitu juga dengan seterusnya. Jadi itulah aspek delivery yang saya sampaikan ke dalam mata kuliah metode penciptaan yang ada di program studi televisi dan film. Selanjutnya kita akan mencoba membahas ke dalam interaction, yang dimana interaction ini kita akan membahas bagaimana interaksi atau bagaimana saya dapat berinteraksi kepada mahasiswa di dalam mata kuliah ini agar nanti proses belajar mengajar bisa dihasilkan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, berbasis kepada prinsip student learning atau bisa disebut dengan SDL. SDL merupakan sebuah metode yang mengedepankan partisipan aktif kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah metode penciptaan. Yang pertama, kuliah interaktif, yaitu dengan memaparkan materi yang saya sisipkan ke dalam pertanyaan pemicu dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa bisa berpikir secara kreatif dan juga inovatif dalam berpendapatnya. Dikarenakan mata kuliah metode penciptaan, mahasiswa mampu dapat menemukan ide penciptaan dalam konsep karya. Dan yang kedua, teknik pair and share, yaitu adalah bagi kepada mahasiswa dalam berdiskusi dalam bentuk berkelompok, yang dimana tujuannya adalah untuk membahas sebuah ide konsep karya yang kemudian mempresentasinya ke dalam kelas. Kemudian ada pun asesmen yang saya terapkan ke dalam mata kuliah metode penciptaan. Aspek-aspek asesmen adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa secara objektif. Mungkin sesuai dengan apa performa yang mereka berikan dalam kelas, yang dimana dalam perkuliahan ini nantinya bagian asesmen ini adalah sebuah penilaian yang memang harus dimiliki untuk mengukur bagaimana mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan kuis atau mengerjakan ujian, dan diharapkan juga dapat menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja yang dinilai selama kuliah ini berlangsung sampai hingga akhir, yang dimana asesmen yang saya miliki adalah dilihat dari UTS, UAS, kuis, dan pastinya dilihat dari presensi. Dan ada pun juga ini merupakan bisa kita lihat juga ke dalam nantinya penilaian ini kita menggunakan sistem learning di potensi utama. Selain itu juga pengumpulan asesmen inilah kinerja mahasiswa dapat kita lihat sesuai dengan CPMK yang kita kembangkan, kita terapkan, atau di kata lain CPMK akan tercapai dari mata kuliah metode penciptaan. Hingga mata kuliah ini memiliki metode evaluasi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan sub CPMK yang ingin ditanamkan kepada mahasiswa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Baik, hari ini kita melanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai mata kuliah metode penciptaan, yang mana minggu kemarin kita sudah masuk metode penciptaan ya, mengenai ruang lingkup dari mata kuliah metode penciptaan ya. Nah, sebelum kita melakukan perkuliahan, saya akan serahkan kepada komisaris kelas, yaitu Nazarudin,
ya untuk seperti biasa sebelum melakukan perkuliahan pastinya kita harus melakukan berdoa. Silahkan Nazar dipimpin dulu untuk pembukaan dari perkuliahan hari ini. Baik, Pak. Baik, teman-teman semua, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Baik, Pak. terima kasih ya Nazar ya. Baik, Oke, Pak. kita langsung saja memasuki pertemuan berikutnya dengan mata kuliah metode penciptaan. Ya, yang mana pertemuan semalam kita sudah belajar mengenai apa itu metode, apa itu penciptaan, apa yang kita mau ciptakan nantinya, dan luaran dari mata kuliah ini ya adalah memang kita dalam membuat rancangan sebuah proposal penciptaan. Ya, oke, sebelum saya memasuki pertemuan hari ini, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sebenarnya metode yang mana ini kita lanjutin tugas kemarin. Saya menyuruh untuk kalian ya mencari apa yang dimaksud dengan metode penciptaan dan apa perbedaan dari metodologi dan metode. Kira-kira ada yang sudah mendapatkan atau sudah mencari tahu apa itu metode? Eh, Ada yang bisa Sebentar ya, Pak. ngejawab? Iya. Wahyu, ada tahu tuh Wahyu metode? Azril? Ajar, Pak. Oh ya, silahkan Azhar. Cukup lama ya Azhar ya. Silahkan. Oke. Gak apa-apa, Terima silahkan. kasih, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau menurut Najar, untuk metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai maksud untuk mempermudah tujuan, Pak. Kalau metodologi adalah eksistensi penalaran yang basis proporsi yang gimana ya? Mengekspresikan, mengekspresikan prinsip, prosedur, dan konsep perumusan ilmiah, Pak. Ilmiah ya, oke. Nah jadi itu menurut Nazar. Atau ada Itu, yang Pak. lain? Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau ngasih masukan? Mungkin Azril, bisa Azril? Metode itu apa sebenarnya? Tadi mungkin dikatakan Nazarudin adalah sebuah langkah ya dalam membuat sebuah penelitian atau penciptaan ya dengan memiliki jenis-jenis atau teknik-teknik apa saja atau metode apa yang akan dilakukan nantinya. Sedangkan kalau metodologi itu secara keseluruhan dalam melakukan studi kasus atau objek penciptaan dengan ilmiah ya, untuk bidang ilmuwan ilmiah. Ada Azril? Ada yang menambahkan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja ya masuk ke materinya, yang mana materi hari ini adalah kita lanjut, ya namanya ini kita nanti akan membuat sebuah rancangan proposal. Nah, pastinya harus ada isinya dari latar belakang. Ya, ini mungkin kalian bisa melihat di materi atau di PowerPoint. Ya, yang pertama itu halaman yang dibuat atau ditulis oleh penyusun secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca. Nah, maksud dari hal ini adalah di mana latar belakang itu memang harus jelas dan padat dan juga ringkas, tidak bertele-tele, atau dikata lain adalah kalimat itu harus tersusun rapi atau dikata lain juga bisa terstruktur. Ya, nah baru juga di sini juga bisa kita lihat ditulis dengan jelas sesuai fakta. Namanya penciptaan, namanya harus berisi data referensi yang pasti, bukan hal-hal yang tidak ada keterkaitannya jangan dimasukkan. Ya, tetapi harus jelas dan harus sesuai dengan fakta yang dengan apa yang kita lakukan nanti dalam proses penciptaan ya atau dikata lain sesuai dengan judul penciptaannya nanti. Ya, misalkan biasanya itu kita mahasiswa dalam melakukan proposal penciptaan itu bisa menggunakan teknik penyutradaraan atau videografer ya atau editor dan sebagainya dalam melakukan penjelasan atau menemukan sebuah karya yang baru.
Ya, jadi latar belakang itu harus berisi, memang harus sedetail mungkin sesuai dengan masalah atau inti dari benang merah yang Anda lakukan ya. Oke, kira-kira dari sini bisa dipahami ya dengan latar belakang ya kan. Nanti latar belakang ini kalau sama saya itu ada 3 sub ya, atau diibaratkan untuk strategi dalam membuat latar belakang ada 3 sub. Nah, itu bisa menggunakan deskripsi umum, ya kan, itu bisa dimasukkan di bagian A atau saya biasanya menyebutkan adalah kepalanya, ya, yang mana ini berisi kepala masih hanya deskripsi umum yang ada keterkaitannya. Nah, baru yang kedua di badan ini, inilah yang sudah termasuk ke inti permasalahan atau benang merah itu tadi. Sebenarnya dengan masalah ini untuk apa kalian ciptakan? Disitulah dimasukkan alasan dan permasalahannya. Dan juga menjelaskan dari masalah ini bagaimana menjelaskan atau menciptakannya atau solusinya. Ya, nah itu termasuk di badan dari latar belakang. Nah, yang ketiga yang terakhir itu adalah kaki. Nah, kaki ini adalah apa alasan atau hasil dari hal ini, apa yang ingin dicapai. Jadi, dari namanya kepala, badan, dan kaki ini harus ada keterkaitan, tidak bisa tumpang tindih. Misalkan ada kepala, badan yang nggak ada, langsung kaki. Makanya ini latar belakang yang tidak nyambung. Atau dikata lain latar belakang yang tidak sinkron. Nah, makanya harus bisa dirunut dan terstruktur ya. Supaya nanti ketika orang ngebaca, dia paham. Seperti kayak kita ngebaca cerita novel. Nah, itu kan dia terstruktur itu. Enggak dia jumping atau lompat-lompat. Supaya memudahkan kepada pembaca apa yang sebenarnya penulis maksud dalam membuat penciptaan karya tersebut. Ya, nah itulah isi di latar belakang. Jadi harus ada kepala, deskripsi umum, ada di badan, ada juga di kaki. Dan ini setidaknya harus seimbang lah, minimal ya. Minimalnya harus seimbang 50%, 50%. Maksudnya apa ya Pak? 50% itu yang umum, 50% lagi deskripsi yang khusus. Nah, khusus inilah yang keterkaitan dengan film kalian nanti atau program acara nanti yang ingin kalian ciptakan. Nah, deskripsi umum ini adalah pengertian-pengertian atau definisi-definisi. Misalkan apa itu film, jenis-jenis film, apa itu televisi, apa itu program acara. Nah, itu dimasukkan di bagian kepala. Ya, jadi ini latar belakang harus jelas dan terperinci dan jelas sesuai dengan fakta yang akan kalian mau buat. Ya, baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, jadi langkah membuat latar belakang, nah ini tadi saya jelaskan. Nah, yang pertama harus bisa mendeskripsikan topik penelitian. Nah, kalian harus tahu juga topik penelitian kalian itu atau penciptaan itu kalian apa sekarang topiknya. Kan begitu. Nah, misalkan film nih, Pak. Contohnya film Habibie dan Ainun, Pak. Nah, kami mau buat cerita seperti itu, cuman ada yang berbeda. Apa topiknya di situ? Oh, misalkan kami dari sisi kalau yang sebelumnya filmnya kan Pak mengenai tentang presiden dan keluargaan. Nah, kalau ini Pak kami lebih kepada sifat dia dalam sisi kategori kerjanya, misalkan dalam arti kita ingin tahu apa saja sih kerjaannya di presiden itu seperti apa begitu. Ibaratkan memberikan sebuah hal yang baru ya. Nah, baru yang kedua, menemukan fenomena. Nah, dalam tadi sudah ada topiknya, apa fenomena yang akan kalian ambil? Ya kan, kenapa kalian mengangkat cerita yang hampir mirip atau dikatakan ada perubahan itu? Nah, itu harus jelaskan apa fenomenanya. Nah, dari ada fenomenanya inilah kita bisa mengidentifikasi masalah. Nah, masalahnya apa? Nah, misalkan tadi dengan cerita seperti itu, apa yang bisa kalian ambil atau apa yang bisa kalian ciptakan dari masalah film ini? Namanya film, jadi ini juga harus bisa dibedakan mana masalah film, mana yang masalah kebutuhan pokok kalian dalam film itu. Jangan nanti ketika biasanya mahasiswa ini ditanya, apa masalah kamu dengan proposal ini? Dia bercerita mengenai masalah film saya, Pak, seperti ini. Bukan, itu salah arti. Maksud dalam arti itu dari film yang ada ini ceritanya, misalkan ini film, nah, apa masalahnya dari film ini? Misalkan seperti itu. Nah, contohnya, Pak cerita filmnya ini kan ada horornya Pak, yang mana dia dibunuh. Nah, terus dia dibunuh ya sama horor hantunya itu sendiri. Tapi Pak saya ingin ngerubah film horor itu bukan hanya identik dengan hantu Pak, tapi saya ingin menciptakan adanya sebuah sebenarnya yang lebih kejam dan sadis itu bukan hanya hantu, tapi manusia itu sendiri lebih sadis. Misalkan gitu. Jadi saya ini membuat film menceritakan tentang pembunuhan ya antar manusia gitu. Nah, itu juga bisa dikatakan disebut dengan ya horor tadi. Ya, nah itu jadi ada pembaharuan atau
film-film yang lain dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, baru yang keempat ini fokus terhadap satu masalah ya. Nah, itu tadi dari masalah yang ada kamu harus fokus. Carilah satu benang merahnya itu apa untuk bisa nanti ngejawabnya. Nah, misalkan di bagian penyutradaraan misalkan. Nah, penyutradaraan itu apa misalkan? Misalkan menggunakan Miss and Scene. Nah, kita ingin tahu Pak dalam arti kostum itu seperti apa. Misalkan make up-nya, terus juga pencahayaannya kan gitu. Itu harus ada tahu juga. Kenapa hal itu bisa diambil? Karena saya lebih kepada tokoh utama dalam teknik menggunakan Miss and Scene. Nah, itu misalkan supaya penonton juga bisa memberikan sebuah persepsi apa yang disampaikan sutradara itu bisa tersampaikan melalui film begitu. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, baru yang kelima, carilah penelitian terdahulu. Nah, ini sebagai salah satu referensi ya. Nah, referensi karena kita namanya penciptaan harus baca referensi-referensi supaya apa? Supaya ada pembaharuan supaya tidak ada namanya plagiat ya. Nah, baru didukung dengan teori ahli. Nanti misalkan teorinya siapa? Misalkan Miss Ensin dari siapa? Misalkan kalau videographer kamera movement, subjective kamera angle. Nah, kalau editor ada classical cutting. Nah, itu menggunakan teori siapa? Nah, dalam teori inilah yang akan nanti dimasukkan ke dalam paper untuk bisa ngejawab dari permasalahan yang tadi yang telah kita rencanakan atau yang kita telah buat. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu mengenai latar belakang sebelum kita lanjut? Atau kita next? Ada? Wahyu? Dari latar belakang ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau Aziza? Nazar? Tidak ada? Kayaknya udah paham sih, Pak. Bahan ya. Rumusan penciptaan ini ya penjelasan permasalahan yang akan dituangkan ke dalam karya garap berisi kalimat pertanyaan dan menarik. Nah, jadi ini harus dipahami ya. Namanya rumusan penciptaan itu dia bersifat atau berbentuk kalimat pertanyaan, bukan kalimat pernyataan ya. Nah, kalau kalimat pernyataan itu bukan rumusan penciptaan, tapi apa Pak? Itu adalah identifikasi masalah. Ya, tapi kalau rumusan penciptaan dia berisi pertanyaan. Nah, saya saranin ketika melakukan rumusan penciptaan ini, gunakanlah, nah, contohnya, nah, gunakanlah kata yang diawali dengan bagaimana. Kenapa ya Pak bagaimana? Karena bagaimana itu dia bisa mencakupnya lebih luas dibandingkan kenapa, apa, kan gitu. Nah, contoh misalkan, apa yang menyebabkan Nazar hari ini masuk ke Zoom perkuliahan metode penciptaan. Akan apa alasannya kan begitu. Atau yang kedua, apakah Nazar hari ini masuk kuliah atau tidak? Kan begitu. Jawabannya kan cuma simple. Tapi kalau bagaimana? Bagaimana Nazar hari ini masuk mata kuliah metode penciptaan dalam memenuhi presensi dan mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, berarti kan banyak tuh yang bisa nanti dibahas. Makanya gunakanlah rumusan penciptaan itu kalimat bagaimana. Nah, ini salah satu contohnya di dalam rumusan penciptaan. Nah, ini kemarin ada contoh anak kakak kelas skripsi proposalnya ya, dia menuliskan di rumusannya bagaimana penerapan teknik kamera movement Dutch angle dalam film Orang Elok. Nah, jadi harus jelas filmnya ada, apa tekniknya, permasalahannya ibaratkan ada apa. Nah, itu yang harus masukkan di pertanyaan. Mungkin yang kedua, bagaimana tahapan produksi film Amarah. Nah, ini pun juga boleh. Nggak terlalu panjang, tetapi dia jelas berarti di sini memberikan tahapan produksi. Karena produksi itu kan banyak ya. Bisa praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini adalah salah satu contoh sampel dalam rumusan penciptaan. Nah, saya rasa ini pasti kalian sudah paham ya. Pasti semester-semester yang lalu ada pernah membuat proposal atau makalah ya. Cuman ini memang harus keterkaitan dengan latar belakang, jangan berbeda. Oke, nah lanjut kita ke tujuan penciptaan penelitian. Nah, di sini ada alasan penelitian dilakukan. Nah, namanya tujuan, nah pasti harus apa yang menjadi alasan penelitian atau penciptaan itu dilakukan. Ya, nah yang pertama pasti untuk mendapatkan pengetahuan baru. Ya pasti ya, namanya kita melakukan penciptaan atau penelitian yang baru ya harus menemukan atau mendapatkan hal yang baru. Kalau yang nggak dapat yang baru itu bukan dikatakan penciptaan atau bahkan penelitian, ya kan? Nah, baru yang kedua untuk pengujian kebenaran. Nah, dalam arti kebenaran ini dalam arti adalah kita melakukan hal yang belum pernah dibuat oleh orang lain sebelumnya
Dan ini sesuai dengan versi yang kita maksud dalam melakukan sebuah penciptaan karya. Misalkan film-film apa yang ingin kalian ciptakan gitu loh. Ya, cerita-cerita seperti apa. Mungkin kalau di sinetron mungkin kalian pernah di stasiun televisi kayak Indosiar, Antv, atau bahkan SCTV. Nah, itu kan selalu sinetron yang mungkin jenisnya hampir sama gitu. Ya, ibaratkan yang mudah diketebak. Mungkin kita bisa lihat hal-hal yang berbeda gitu atau hal yang kita mau buat yang baru gitu. Nah, itu boleh ya. Nah, baru tujuan penciptaan juga harus memberikan sebuah hal untuk pengembangan. Ya, supaya nanti orang ketika melihat film atau penciptaan proposal ini menjadi referensi juga. Oh ya, kemarin punyanya Nazarudin, kemarin ada bahas mengenai ini judulnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada hal yang harus dikembangkan. Oke, nah ini ada tujuan. Nah, ini contohnya menjelaskan konsep karya, terus ada menciptakan karya, dan menjelaskan deskripsi karya. Ya, nah ini lanjutan dari rumusan tadi. Ya, oke. Nah, baru di sini ada manfaat penciptaan penelitian. Nah, berarti manfaat ini berisi tentang kontribusi karya, ya, yang dibuat untuk diri sendiri, lembaga, kehidupan, dunia, dan juga kepada masyarakat. Nah, manfaat ini bisa secara teoritis dan secara praktis. Dan penulisnya itu Himawan Pratista, itu bisa dilihat. Ya, oke, lanjut slide selanjutnya. Ya. Nah, ini adalah format proposal skripsi nanti ya, penciptaan dalam program studi FTV. Nah, inilah nanti luaran dari mata kuliah kita, yang dimana kalian harus membuat dalam bentuk proposal, yang dimana itu ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, minggu depan nanti akan saya jelaskan dari format proposal FTV. Nah, jadi ini adalah kalian setidaknya minggu depan sudah membuat bab 1 terlebih dahulu. Ya. Nanti kita akan diskusi mengenai bab 1 itu seperti apa. Yang penting tadi kita sudah jelaskan harus sudah adanya tema, ide, bentuk, konsep, dan materi yang akan mau dibuatkan nanti. Ya, oke. Nah, jadi inilah tugas kalian selama 1 semester di mata kuliah metode penciptaan. Oke, sebelum kita akhir sampai di sini, ada yang ingin menanyakan kembali? Kalau tidak ada, biar kita tutup perkuliahan kita hari ini. Untuk saat ini belum ada sih Pak. Nanti kalau tanya bisa kita japri aja Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti terima kasih kepada semuanya ya dalam materi hari ini, yaitu mata kuliah metode penciptaan. Ya, nanti ini sebagai salah satu latihan kalian dalam menemukan ide cerita atau ide karya nanti dalam dituangkan ke dalam bentuk proposal penciptaan. Baik, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih buat Nazarudin, Wahyu, Azril, dan teman-teman lainnya, ya, terutama juga Nazarudin selaku komisaris. Saya ucapkan terima kasih. Nah, ini semoga nanti tugas ini minggu depan saya lihat dan saya tagih ya. Nah, kita akan cek lagi dari masing-masing harus sudah ada bab satunya sesuai dengan mayornya masing-masing. Nah, kayak Nazar tadi sutradara, Wahyu tadi scriptwriter, Azril tadi videographer. Oke, mungkin ini saja yang kita bisa materi ini perkuliahan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Semoga semangat terus dalam perkuliahan ini ya, dan selalu aktif dalam memberikan sebuah jawaban dan pertanyaan ya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.